Jarak saya ke sekolah adalah 3,5 kilometer dan saat ke sana memerlukan waktu 6 menit. Pada saat berangkat sekolah, saya diantar ayah saya menggunakan motor. Saya biasanya berangkat pada jam 6 lewat 35 menit. Di Desa Glonggong, masyarakat sebagian bekerja sebagai petani di sawah. Mereka menanam padi untuk dijual dan sebagian mereka konsumsi untuk keluarga mereka. Padi Oryza sativa adalah tanaman monokotil tahunan, tergolong keluarga Poaceae gramineae. Kita menanam spesies rumput Oryza untuk dikumpulkan bijinya beras untuk dimakan. Cara menanam padi yang baik dan menguntungkan tentunya sangat penting diterapkan. Apalagi olahan dari padi atau nasi merupakan bahan makanan pokok untuk orang Indonesia. Menanam padi di iklim tropis seperti Indonesia juga dapat membuatnya tumbuh subur. Tanaman padi terdiri dari akar, batang, daun, dan malai. Sistem akar padi dapat memiliki panjang 10 inci 25-30 cm hingga lebih dari 40 inci 100 cm. Biji padi sering disebut bulir padi atau gabah. Di Desa Glonggong terdapat Posrem, yaitu Posyandu Remaja. Posyandu Remaja merupakan salah satu kegiatan berbasis kesehatan masyarakat khusus remaja. Posyandu Remaja berperan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat, khususnya remaja, perihal informasi dan pengetahuan mengenai kesehatan. Posyandu ini dikhususkan untuk para remaja yang berusia 10-18 tahun. Dalam kegiatan Posyandu Remaja, sebelum memulai kegiatan Posyandu, biasanya kita senam terlebih dahulu, berkeliling bersama naik sepeda ataupun jalan santai. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada hari Minggu, pada saat sekitar jam 7 pagi. Tujuan Posyandu Remaja meningkatkan peran remaja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Posyandu Remaja, meningkatkan pendidikan keterampilan hidup sehat PKHS, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja tentang kesehatan reproduksi bagi remaja, meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan jiwa dan pencegahan penyalahgunaan nafsa, mempercepat upaya perbaikan gizi remaja, mendorong remaja untuk melakukan aktivitas fisik, melakukan deteksi dini dan pencegahan penyakit tidak menular PTM, dan meningkatkan kesadaran remaja dalam pencegahan kekerasan. Pada kegiatan ini, dilakukan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah atau tensi, lingkar lengan, lingkar perut, dan juga pemberian kie konseling, informasi, dan edukasi. Kegiatan kerja bakti untuk membersihkan dan merapikan lingkungan agar terlihat bersih dan rapi. Kegiatan pembuatan JOT Jalan Usaha Tani di Desa Glonggong. Tujuan dibangunnya JOT adalah untuk memudahkan transportasi dan aksesibilitas ke lahan pertanian, serta mempermudah mereka untuk membawa hasil panennya. Nyadran berasal dari bahasa Sanskerta Sraga yang artinya keyakinan. Tradisi nyadran merupakan suatu budaya mendoakan leluhur yang sudah meninggal. Dan seiring berjalannya waktu mengalami proses perkembangan budaya,
sehingga menjadi adat dan tradisi yang memuat berbagai macam seni budaya. Tradisi nyadran berdasarkan sejarahnya merupakan suatu akulturasi budaya Jawa dengan Islam. Nyadran atau sadranan adalah tradisi yang dilakukan oleh orang Jawa yang dilakukan di bulan Syaban, kalender Hijriyah atau ruwah kalender Jawa, untuk mengucapkan rasa syukur yang dilakukan secara kolektif dengan mengunjungi makam atau kuburan leluhur yang ada di suatu kelurahan atau desa. Nyadran dimaksudkan sebagai sarana mendoakan leluhur yang telah meninggal dunia, mengingatkan diri bahwa semua manusia pada akhirnya akan mengalami kematian, dan juga dijadikan sebagai sarana guna melestarikan budaya gotong royong dalam masyarakat sekaligus upaya untuk dapat menjaga keharmonisan bertetangga melalui kegiatan Kempul Bujono makan bersama. Tata cara pelaksanaan tradisi nyadran tidak hanya sekedar ziarah ke makam leluhur, tetapi juga terdapat nilai-nilai sosial budaya seperti gotong royong, pengorbanan, ekonomi, menjalin silaturahmi, dan saling berbagi antar masyarakat di suatu lingkungan. Tradisi nyadran dilakukan dengan kearifan lokal masing-masing, sehingga di beberapa tempat terdapat perbedaan-perbedaan dalam prosesi pelaksanaannya. Dalam perjalanannya terdapat pengembangan-pengembangan dalam prosesi nyadran, yakni dengan memasukkan unsur-unsur budaya, salah satunya yakni dengan menampilkan berbagai kesenian khas daerah tersebut sebagai unsur pertunjukan. Masing-masing wilayah di Jawa punya ciri khas masing-masing dalam melakukan tradisi nyadran sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerahnya. Adapun kegiatan utama adalah besik atau membersihkan makam leluhur dari kotoran dan rerumputan. Masyarakat akan saling bekerja sama dan bergotong royong untuk membersihkan makam leluhur dan keluarga masing-masing. Di beberapa daerah, tradisi nyadran juga diramaikan dengan kirap atau arak-arakan menuju ke tempat upacara adat dilangsungkan. Ada juga prosesi ujuk atau menyampaikan maksud dari rangkaian tradisi nyadran yang dilakukan oleh pemangku adat. Tradisi ini juga diikuti dengan kegiatan doa bersama yang dipimpin oleh pemangku adat atau kiai yang ditujukan kepada roh leluhur yang sudah meninggal. Terakhir adalah kegiatan kenduri yang juga disebut Kempul Bujono atau tasyukuran. Tedak Siten atau Tedak Siti adalah rangkaian prosesi adat tradisional dari tanah Jawa yang diselenggarakan pada saat pertama kali seorang anak belajar menginjakan kaki ke tanah. Tedak berarti turun, dan Siten artinya tanah. Biasanya dilakukan saat anak berusia sekitar 7 atau 8 bulan. Dalam kegiatan Tedak Siten perlu dipersiapkan ubah rampe atau perlengkapan, diantaranya yaitu jadah 7 warna-warni, tangga yang terbuat dari tebu, kurungan biasanya berbentuk seperti kurungan ayam, yang diisi dengan barang atau benda, alat tulis, mainan dalam berbagai bentuk, air untuk membasuh dan memandikan anak, ayam panggang, pisang raja, udik-udik, jajan pasar, berbagai jenis jenang-jenangan, tumpeng lengkap dengan gudangan dan nasi kuning. Selama proses tradisi Tedak Siten ini ada beberapa rangkaian kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu membersihkan kaki, berjalan, melewati 7 jadah, tangga dari tebu wulung, kurungan, memandikan anak, memberikan udik-udik, makan dan doa bersama. Dalam kegiatan ini anak dituntun untuk berjalan di atas jadah sejenis kue dari beras ketan sebanyak 7 buah dengan warna yang berbeda-beda. Ketujuh warna tersebut adalah merah, putih, hijau, kuning, biru, merah jambu, dan ungu. 7 dalam bahasa Jawa disebut pitu, dengan harapan si anak kelak dalam mengatasi kesulitan hidup selalu mendapat pitulungan atau pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Jadah dibuat beraneka warna, menggambarkan bahwa kesulitan dan rintangan hidup itu tak terhitung jenis dan ragamnya. Masing-masing warna memiliki makna tersendiri, yaitu pertama, merah artinya keberanian, dengan harapan si anak berani dalam melangkah dalam kehidupan. Kedua, warna kuning artinya kekuatan lahir dan batin yang wajib dimiliki oleh seseorang. Ketiga, putih artinya kesucian. Keempat, merah jambu alias pink artinya cinta dan kasih sayang baik kepada orang tua, kakak, eyang, dan lain-lain. Kelima,
Biru artinya ketenangan jiwa dalam melangkah dalam kehidupan. Keenam, hijau artinya lingkungan sekitar dan kesuburan. Ketujuh, ungu artinya kesempurnaan atau puncak. Pada saat anak diajak orang tua untuk menaiki 7 tangga yang terbuat dari batang tebu. Tebu berasal dari kata antebing kalbu yang berarti penuh tekad dan rasa percaya diri. Ritual ini menggambarkan bahwa bayi akan menghadapi perjalanan hidupnya hari demi hari sampai pada puncaknya. Dalam kegiatan ini didampingi oleh orang tua si anak. Hal ini menggambarkan dukungan keluarga untuk anak dalam menjalani hari-harinya ke depan. Ritual ini mempunyai harapan agar kelak si bayi tidak mudah menyerah dalam meraih cita-citanya.